Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius, persamaan lingkaran, dan persamaan garis lurus. Oke, kita masuk ke yang pertama, sistem koordinat kartesius. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya, sudah kenal dengan koordinat kartesius. Jadi dalam koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar ini. Nah, yang mendatar ini adalah sumbu X, kemudian yang tegak lurus itu adalah sumbu Y. Kemudian dalam sistem koordinat kartesius itu ada 4 bagian. Yang mana bagian pertama itu disebut sebagai kuadran 1. Nah, jadi ini disebut sebagai kuadran 1, yang mana di kuadran 1 itu nilai nilai X selalu positif dan nilai Y juga selalu positif. Kemudian yang di sebelah sini namanya kuadran 2. Di kuadran 2 nilai X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kemudian ada lagi namanya kuadran 3. X-nya bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Kemudian kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Jadi dalam sistem koordinat kartesius itu memiliki 4 kuadran, yang mana kuadrannya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Kalau jarum jam dari kiri ke kanan. Nah, kalau sistem koordinat kartesius itu kuadrannya eh, berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, di sini ada konsep jarak. Sebelum masuk ke konsep jarak, misalnya ini adalah sebuah titik P, maka titik P itu koordinatnya adalah A, B. Karena yang kita lihat duluan itu adalah X-nya. Nah, ini A, kemudian ini B. Kemudian dalam sistem koordinat ada yang namanya jarak. Nah, jarak itu apa? Yaitu eh, nilai dari satu titik ke titik lain. Misalnya saya punya titik P, di sini A ada A, B. Kemudian misalnya di sini saya punya titik Q, sorry. Nah, di sini saya punya titik Q. Nah, titik Q saya itu berarti di sini dia, anggaplah ini C, kemudian di sini ada D. Sehingga titik Q saya itu adalah C, D. Nah, untuk menentukan jarak dari P ke Q, seperti yang saya gariskan ini, maka rumusnya itu bisa ditulis seperti ini. D PQ sama dengan akar dari C dikurang A, lalu dikuadratkan, ditambah dengan B kurang D, lalu dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus umum dari jarak. Nah, untuk memahami rumus ini, kita lihat ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan jarak titik min 3,5 dengan titik 2,2. Jika teman-teman sulit untuk membayangkan jarak yang akan kita cari, kita bisa menggambarkannya dalam koordinat kartesius tadi ya. Misalkan ini, mohon maaf garisnya tidak lurus, ini 1, ini 2, ini 3, kemudian yang ke sananya min 1, min 2, min 3, kemudian ke atas, di sini titik tengahnya itu selalu 0,0 ya, titik pusat kita sebutnya. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, kemudian ke bawahnya juga min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Sekarang kita akan menggambarkan titik dari min 3,5, berarti di sini min 3, kemudian di sini 5, berarti inilah titik kita yang pertama. Kemudian titik yang kedua itu adalah min 2, 2, min 2. Berarti 2, min 2, 2x, kemudian y-nya min 2. Maka titiknya di sini. Jadi yang akan kita cari itu adalah jarak dari titik pertama ke titik yang kedua ini. Nah, sesuai dengan rumus tadi, berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Ini berarti adalah A-nya, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Anggaplah ini kita kasih nama titik A, kemudian ini titik B. Maka jarak dari titik A ke titik B itu bisa dituliskan sebagai DAB sama dengan akar dari tadi C ya. C dikurang A berarti 2 dikurang min 3. Lalu ini dikuadratkan ditambah dengan D kurang B berarti min 2 kurang 5 lalu dikuadratkan. Nah, ini bisa teman-teman hitung.
akar dari min ketemu min plus ya, berarti 2 tambah 3, 5, ini 5 kuadrat, ditambah dengan min 2 tambah 5 berarti min 7, lalu dikuadratkan. Nah, jadi di sini akar dari 25 ditambah 49. Di akar dari 74. Kalau teman-teman hitung pakai kalkulator itu hasilnya mendekati 8,6. Ini estimasi ya, yang pelajaran kita sebelumnya. Nah, berarti jarak dari kedua titik itu adalah 8,6. Nah, ini konsep jarak. Oke, saya rasa ini sangat mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke persamaan lingkaran. Nah, di sini ada persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dengan jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R. Nah, di mana A dan B itu adalah pusat lingkaran ya, kemudian R itu adalah jari-jari. Nah, contohnya, penggunaan rumus ini, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 dengan jari-jari 4. Otomatis teman-teman langsung bisa menggunakan rumus di atas ya, rumus ini. Teman-teman langsung bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini tadi sudah kita sepakati bahwa pusat itu adalah A, B. Otomatis di sini A dan B, kemudian jari-jari itu adalah R, berarti R-nya 4. Sehingga teman-teman untuk mendapatkan persamaan lingkaran ini tinggal substitusi, X dikurang A, A-nya adalah min 2, lalu dikuadratkan, ditambah, Y dikurang B, B-nya 3, lalu dikuadratkan, sama dengan R kuadrat, R-nya adalah 4 dikuadratkan. Nah, sampai sini saja ini sudah bisa disebut sebagai persamaan lingkaran. Kita ingin menyelesaikannya, berarti ini X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah bisa kita sebut sebagai persamaan lingkaran. Tapi kalau teman-teman ingin menyelesaikannya boleh, ini diselesaikan, berarti X dikuadratkan, X kuadrat, kemudian 2 kali X, 2X kali 4, kali 2, berarti 4X tambah 2 kuadrat adalah 4 ditambah Y dikuadratkan adalah Y kuadrat, kemudian 2 kali Y kali 3, berarti tambah 6. Y, sorry, kurang ya, 2 kali Y kurang 3. Sorry, ini berarti kurang 6Y, kemudian tambah min 3 kuadrat, berarti 9, ini kurang 16 sama dengan 0. Jika kita ingin membuat persamaannya dalam sama dengan 0. Berarti ini akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y kurang 6, 4 tambah 9, 13 kurang 16 berarti 3 sama dengan 0. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan lingkarannya. Gampang ya teman-teman? Oke, jika kita punya model soal yang lain. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 4,3 dan melalui titik 6,2. Nah, apa yang berbeda dengan soal sebelumnya? Soal sebelumnya kita diberi R atau jari-jari, tapi di soal ini kita tidak diberi berapa nilai R-nya. Oleh sebab itu, kita harus menentukan dulu berapa nilai dari R. Nah, seperti yang tadi, pusat itu selalu adalah A, B ya. Berarti ini 4 itu adalah A, 4 itu adalah A, kemudian B-nya adalah 3. Kemudian apa yang 6,2? Berarti ini adalah sebuah titik, berarti ini adalah X, Y. Sehingga untuk mencari berapa R-nya, kita tinggal substitusi ke rumus tadi. Rumus tadi adalah X kurang A dikuadratkan, ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya sudah ada, 6. Dikurang A-nya 4. Lalu ini dikuadratkan, ditambah Y-nya, 2, dikurang 3, lalu dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 6 kurang 2, 6 kurang 4, 2, lalu dikuadratkan berarti 4, ditambah 2 kurang 3, min 1, dikuadratkan berarti 1. Berarti R kuadratnya adalah 5. Jadi jari-jari kita adalah akar 5. Nah, sudah dapat R kuadrat, berarti kita sudah bisa menentukan persamaan lingkaran tadi yang akan kita cari. Yang mana persamaan lingkaran itu tadi adalah X kurang A. X dikurang A. A-nya adalah 4,
ya 4 kuadrat ditambah Y dikurang B, B-nya 3 kuadrat sama dengan 5. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan lingkaran. Ini boleh teman-teman selesaikan sampai akhir. Sampai sini juga disebut sebagai persamaan lingkaran. Oke, itu tentang persamaan lingkaran. Kemudian kita lanjut ke persamaan garis lurus. Nah, di sini sudah saya bikin summary-nya. Untuk persamaan garis lurus, ada 4 yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, persamaan garis tegak, itu adalah X sama dengan K. Bagaimana itu garis tegak maksudnya? Jadi kalau kita punya sistem koordinat tadi ya, nah, misal kita punya sistem koordinat seperti ini, kemudian saat nilai X kita ingin menggambar X sama dengan 2, K-nya itu adalah konstanta ya. K itu adalah konstanta, berarti kita punya ini X, ini Y, berarti di sini misalnya adalah 2, maka garis tegaknya adalah ini. Harusnya garisnya lurus ya. Nah, itu yang disebut sebagai persamaan garis tegak. Begitu juga dengan yang horizontal, Y sama dengan K. Berarti gambarnya K-nya itu adalah suatu bilangan, kemudian berarti gambarnya akan mendatar. Kemudian bentuk kemiringan titik, itu yang kemiringan itu adalah dilambangkan dengan M atau gradien ya biasanya. Itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Atau dari sini kita juga bisa mendapatkan rumus M ya. Ya. Kemudian bentuk umum dari persamaan garis lurus itu sebenarnya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana A dan B tak keduanya 0. Oke, untuk memahami ini coba kita lihat ke satu contoh soal ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dengan kemiringan 1. Nah, yang mana rumus yang akan kita pakai? Nah, di sini ada kata-kata kemiringan. Berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga ya. Nah, berarti di sini kita bisa pakai Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, berarti ini adalah nilai dari X1-nya. Kemudian ini adalah nilai dari Y1, kemudian ini adalah nilai dari gradien atau kemiringan tadi. Berarti Y kurang Y1, berarti 4 sama dengan M, M-nya min 1, kemudian X dikurang X1, berarti ini 3. Y kurang 4 sama dengan min X tambah 3. Nah, ini bisa kita bentuk dia menjadi persamaan seperti ini, persamaan umum. Bagaimana caranya? Berarti kita susun dia sehingga membentuk AX tambah BY tambah C. Nah, kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti ini menjadi positif ya. Berarti X tambah Y, kemudian min 4, ini pindah ke sebelah kiri, min 4 kurang 3, berarti min 7, itu sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana A-nya itu sama dengan ya 1, kemudian B-nya juga 1, dan C-nya sama dengan min 7. Jadi ini adalah persamaan garis lulusnya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih.